Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik mahasiswa, mari kita lanjutkan kembali kuliah elemen mesin 3, bab yang ke-6 tentang ball bearing. Kita sampai subbab yang ke-12, yaitu kehandalan atau reliability bantalan. Jadi seseorang untuk memilih bantalan, ya, apakah bantalannya itu handal atau tidak, artinya mempunyai umur yang lebih panjang atau awet, itu ada standarnya. Nah, itu ada umurnya. Jadi kita jelaskan terlebih dahulu, reliability didefinisikan sebagai rasio dari sejumlah bantalan yang berhasil menyelesaikan L juta putaran, jadi menghasilkan sekian juta putaran, itu standarnya L ini, terhadap total banyaknya bantalan pada saat pengujian. Nah, L90 adalah umur bantalan dengan kehandalan 90%. Nah, ini standarnya itu 90% ini. Kemudian jika kita ingin menghitung bantalan kita yang akan kita rencanakan, jadi umur bantalan L dengan kehandalan selain 90%. Jadi selain 90% itu ya L ini. Selain 90% ya bisa jadi 85%, 95%, ya, dan sebagainya. Atau mungkin sama-sama 90%. Nah, gitu ya. Nah, itu rumusnya L per L90 sama dengan log E, berarti artinya len di sini. Ya, log E atau len begitu. Nah, seper R ya, dibagi dengan log E seper R90 pangkat 1 per B. Nah, ini sama dengan ya, 6,85 log E seper R pangkat seper 1,17. Jadi B-nya ini ya itu nilainya 1,17. Nah, lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal. Contoh yang pertama, sebuah poros berputar pada putaran konstan. Nah, di sini putarannya konstan. Mendapat beban yang bervariasi. Jadi putaran konstan tapi bebannya berubah-ubah. Nah, bantalan mendukung poros dengan beban radial ekuivalen stasioner sebesar 3 kN untuk 10% waktu, 2 kN untuk 20% waktu, 1 kN untuk 30% waktu, dan tanpa beban untuk sisa waktu siklus. Jadi sini beban radial ekuivalen stasioner. Padahal stasioner ini adalah tetap. Tetapnya di sini bukan tetap artinya bebannya itu tetap. Bebanan tetap bervariasi, tetapi dia tetap nanti yang 3 kN itu tetap 10%. 10% dari waktu. Bukan 10% dari RPM, bukan ya. Nah, nanti juga begitu, 1 kN tetap untuk 30%. Jadi berubah-ubah itu tidak. Nanti pada saat yang lain 3 kN-nya itu misalnya 20%, bukan. Tetap nanti pada waktu-waktu selanjutnya tetap 10%. Nah, jika umur total ya yang diharapkan untuk bantalan adalah 20 kali 10 pangkat 6 putaran, artinya 20 juta putaran pada 90% kehandalan. Nah, pertanyaannya, hitung besarnya beban dinamis dari ball bearing. Yang ditanyakan tuh beban dinamisnya berapa? Karena setelah kita tahu nantinya beban dinamis itu pakai untuk memilih bantalan. Nanti pada bagaimana cara memilih bantalan. Jadi kita menginginkan itu 20 juta putaran. Kalau kita menginginkan 20 juta putaran, kita pilih bantalan mana? Nah, nanti berikutnya seperti itu. Kalau dalam kasus ini kita hanya disuruh menentukan besarnya beban dinamis saja.
Langkah pertama kita selesaikan dengan cara mengetahui secara berurutan. Nah, ini cara mengetahui data yang mau kita evaluasi, kita hitung, itu harus benar. Kalau tidak benar, maka kita akan melakukan kesalahan pada saat menghitung. Nah, di sini bebannya bervariasi. Pada saat W1 itu 3 kN, maka N1 di sini bukan putaran ya. N1 di sini ya ketika maksudnya menunjukkan di sini pada beban W1 gitu ya. Bukan putaran pertama, bukan. Kalau putaran itu satuannya RPM. Kalau di sini waktu, di sini hanya pada nomor 1 gitu maksudnya. Number, N-nya itu number, bukan putaran. Ini mahasiswa kalau hanya membaca saja tanpa memperhatikan apa yang disampaikan oleh dosen, maka mahasiswa akan melakukan kesalahan. Kalau hanya membaca saja, mahasiswa dengan kasus-kasus yang bervariasi, ya itu banyak melakukan kesalahan. Karena pada kasus-kasus tahun-tahun sebelumnya itu mahasiswa hampir 100% salah. Nah, di sini N1 sama dengan 0,1 N. Artinya 0,1 di sini 10% dari waktu yang tersedia. Nah, begitu ya. Jadi pada beban yang pertama itu 3 kN, kemudian pada beban itu, pada N1 itu dia 10%-nya. Kemudian pada beban yang kedua W2 itu 2 kN, maka N2-nya itu 20% dari waktu, bukan dari N-nya RPM, bukan. Karena dalam buku ini N RPM itu disimpulkan N besar. Jadi dari elemen mesin 1 sampai elemen mesin 3 konsisten putaran itu N besar. Nah, ketika di sini ada N kecil, maka jangan menerjemahkan itu putaran. Terus kemudian W3 itu 1 kN ya, dengan waktu itu 0,3 waktu yang tersedia. Kemudian pada W4 di sini tanpa beban, artinya bebannya itu 0, N4-nya ini ya berarti 1 dikurangi 0,1 kurangi 0,2 kurangi 0,3. Artinya di sini 100% dikurangi 10%, dikurangi 20%, dikurangi 30%, dikalikan dengan waktu yang tersedia N sama dengan 0,4 N. Kemudian L95-nya, kehandalan 95%-nya itu 20 kali 10 pangkat 6 putaran revolution. Nah, kenapa tidak pakai rotation? Padahal RPM itu rotation, putaran. Nah, ini revolution karena dia tidak ada satuannya, satuan waktunya tidak ada. Nah, misalkan L90 ini adalah umur bantalan dengan kehandalan 90%, kemudian L95 ini adalah umur bantalan dengan kehandalan 95%, yaitu 20 kali 10 pangkat 6 putaran, maka L95 per L90, jadi pembaginya tetap 90 karena standarnya yang 90. Itu sama dengan log E per 1 per R95 ya, dibagi dengan log E 1 per R90 pangkat 1 per B. Nah, ini R95-nya artinya 95%, 0,95 gitu kan. Kemudian R90 itu 90%, 0,90. R-nya di sini reliability ya. Pangkat 1 per 1,17. Nah, ketemunya ya itu sama dengan 0,54. Jadi mahasiswa ngecek lagi. Nah, betul enggak? Len 1 per 0,95 ini sama dengan 0,0515, 0,0513 ini betul apa enggak? Mahasiswa belajar. Jangan sampai tidak pernah mengecek nilai-nilai ini, nanti begitu memasukkan nilainya salah ketika mengerjakan soal.
Nah, akhirnya ketemu L90 itu dengan menurunkan persamaan, ketemunya 37 kali 10 pangkat 6 putaran. Kemudian beban radial dinamis ekuivalen, beban dinamis ekuivalen itu W, kalau beban dinamis saja, ya artinya beban dinamis utama itu C. Nah, W itu rumusnya sama dengan N1 W1 pangkat 3 plus N2 W2 pangkat 3 plus N3 W3 pangkat 3 plus N4 W4 pangkat 3 per ini N1 plus N2 plus N3 plus N4 pangkat sepertiga. Nah, akhirnya semua dimasukkan nilai-nilainya sehingga ketemu W-nya itu 1,663 kN. Ini beban dinamis ekuivalen. Kalau beban dinamis utama itu rumusnya hubungan C dengan W itu sama dengan C sama dengan W dikalikan dengan L90 per 10 pangkat 6 seper K. Nah, semua data dimasukkan, ketemulah 5,54 kN. Nah, jika sudah menemukan C, maka kita akan melakukan pemilihan bantalan. Kita mau pilih yang nomor berapa bantalan itu. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan lagi, yaitu pemilihan ya, radial ball bearing, bantalan bola radial. Memang ini bantalan yang paling banyak digunakan, radial ball bearing ini. Karena yang umum pada suatu mekanisme itu ball bearing ini dia menerima beban radial paling banyak, aksialnya juga ada. Tapi aksialnya juga tidak kecil yaitu ya. Nah, faktor servis atau KS digunakan untuk mendapatkan kapasitas beban radial dinamis perancangan. Nilai faktor untuk radial ball bearing dapat dilihat pada tabel 6.5 berikut ini. Nah, ini nilai faktornya, artinya nilai pengali. Yang pertama, tipe dari pelayanan bantalan itu digunakan untuk apa? Nah, yaitu untuk beban yang seragam dan tetap. Seragam itu rata begitu ya, rata, tetap. Dikuatkan lagi, sudah seragam, tetap lagi ya, gitu ya. Kemudian nilai KS-nya 1. Kemudian untuk beban kejut yang ringan, jadi bebannya itu ada sesekali berubah. Artinya kejut itu sesekali berubah, tapi perubahannya itu naiknya itu kecil gitu ya. Kenaikannya itu kecil. Jadi sesekali itu naik gitu bebannya. Namanya juga kejut. Kejut itu artinya bertambah dan mendadak dalam waktu yang singkat. Itu KS-nya 1,5. Kalau beban kejutnya itu sedang, ya, KS-nya nilainya 2. Kalau beban kejutnya itu besar, itu 2,5. Kalau beban kejutnya sangat besar sekali, itu 3 KS-nya. Nah, ya, penghancur batu itu ada batu yang kecil, ada yang besar. Nah, jadi beban kejutnya itu termasuk besar. Nah, kalau ekstrim besar lagi apa? Ya mau truk itu kalau tiba-tiba mengerem mendadak itu ya itu bebannya juga besar, itu berat. Nah, setelah menentukan beban radial dinamis perancangan, pemilihan bantalan diperoleh dari katalog produksi. Nah, ini tabel ini dari katalog produksi. Kapasitas beban statis dan dinamis untuk variasi jenis ball bearing. Ini khusus ball bearing ya. Bantalan dengan nomor, nah nomor-nomor pada tabel 6.1 bab ke-6 ini sudah dijelaskan bahwa masing-masing nomor bantalan ini ada diameter lubangnya. Diameter lubangnya itu lubang untuk poros. Jadi lubang bantalan memang ya dipasang pada poros. Nah, di sini jenis-jenis bantalannya. Ada bantalan single row deep
groove ball bearing, bantalan bola dengan lintasan satu garis, ya. Kemudian single row angular contact ball bearing, artinya angular, ada ya sudah kita jelaskan bentuk bantalan angularnya, dan di sini hanya satu baris. Kemudian yang berikutnya di sini dua baris. Kemudian di sini self lining ball bearing. Ya. Di pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan. Nah, di sini ada beban statis CO, beban dinamis C, yang mana satuannya adalah kilonewton. Berarti di sini satuan kilonewton dijadikan newton itu dikalikan 1000. Nanti kalau dalam perhitungan karena sudah standar itu satuannya newton, ya Anda jangan bingung memilihnya. Nah, yang nomor 202, ya, beban statisnya untuk single row deep groove ball bearing, ini yang umum dipakai, ya. Itu beban statisnya atau CO-nya 3,55 kilonewton. Kemudian yang dinamisnya 6,1 kilonewton dan seterusnya. Nah, yang seri 407 ini berarti diameter lubangnya 7 dikalikan 5. Nah, ini nilai-nilai untuk beban statis dan dinamis dari berbagai tipe bantalan bola atau ball bearing dan seterusnya. Nanti kita langsung pada contoh soal, dan mahasiswa saya harap untuk fokus di sini, membaca berulang-ulang di sini. Nah, mahasiswa itu banyak sekali salah di dalam memilih bantalan, baik itu pada saat ujian maupun pada saat perencanaan elemen mesin. Itu rata-rata banyak yang tidak paham. Sekarang contoh soal. Pilihlah sebuah single row deep groove ball bearing untuk beban radial 4000 Newton dan beban aksial 5000 Newton. Nah, ini beban aksialnya malah lebih banyak, tapi tetap dipilih ball bearing. Nah, beroperasi pada putaran 1600 rpm untuk umur rata-rata 5 tahun pada 10 jam per hari. Asumsikan beban adalah merata, uniform, dan tetap steady. Nah, untuk menyelesaikan kasus ini, maka kita perhatikan terlebih dahulu jenis bantalan yang akan kita pilih, yaitu single row deep groove ball bearing. Ya. Kemudian WR-nya itu 4000 Newton, kemudian WA-nya aksial itu 5000 Newton, kemudian RPM-nya 1600 RPM. Kemudian untuk umur bantalan di sini 5 tahun 10 jam ini dijadikan jam. Jadi 5 tahun, selama 5 tahun, 1 tahunnya itu ada 300 hari. Pak, 1 tahun kan 365 hari. Nah, ini dioperasikan. Mahasiswa boleh saja, seorang perancang boleh saja di sini menetapkan bukan 300 tapi 365. Artinya tiap hari itu dia beroperasi. Kalau instansi itu biasanya 300 hari. Karena apa? Tanggal merah itu libur. 1 tahun itu 52 minggu. Sisanya yang 13 hari itu tanggal merah. Nah, begitu ya. Jadi tanggal merah itu libur, makanya di sini tetapkan 300 hari. 1 harinya dioperasikan 10 jam di sini. Nah, sehingga ketemu LH itu dalam jam itu 15.000 jam. Kemudian umur bantalan dalam putaran adalah L, nah ini rumusnya. Jadi ketika ini dikonversi ke dalam putaran itu L sama dengan 60N kalikan LH, sehingga ketemu 1440 kali 10 pangkat 6 putaran. Jadi 1440 juta putaran atau 1,4
miliar putaran. Nah, gitu ya. Nah, beban radial ekuivalen dinamis itu rumusnya ini nggak boleh dirubah-rubah ya. W sama dengan X kalikan V kalikan WR. WR sudah ada, X-nya V-nya ini ditetapkan itu 1 ya, karena dia single row ball bearing itu ya, sama dengan 1 ya. Kemudian Y itu melalui tabel nanti WA-nya sudah ketemu. Jadi kita di sini X dan Y-nya itu melalui tabel. Nah, untuk menentukan faktor beban radial X dan faktor beban aksial Y membutuhkan WA per WR dan WA per CO. Karena nilai CO tidak diketahui, di sini CO tidak diketahui, maka diambil WA per CO sama dengan 0,5. Dari tabel 6.4, jadi ini WA per CO 0,5 ini kita asumsikan. Lupa kenapa kita masukkan di sini? Ya di sini di tabel sini aja. Mahasiswa boleh saja, seorang perancang boleh saja mengasumsikan itu 0,13 boleh. Mengasumsikan itu 0,15 boleh. Nah, kalau 0,15 ya berarti interpolasi begitu ya, interpolasi. Tapi di sini tetap aja 1 0. Sedangkan di sini, nah di sini itu yang jadi masalah nanti. X-nya tetap 0,56 di sini misalnya ketemu di sini. Tapi di sini interpolasi lagi, di sini E-nya interpolasi lagi. Nah, gitu. Jangan menyengsarakan diri ya. Jadi diasumsikan yang ada saja. Misalkan 0,04 boleh. 0,5 boleh. Nah, ini dapat contoh 0,5. Nah, diasumsikan WA per CO ini 0,5. Dari tabel 6.4 ini dapat menentukan X dan Y-nya yang berhubungan dengan WA per CO sama dengan 0,5. Ya, tentunya di sini. Kemudian WA per WR-nya di sini ya itu 1,25 ya. Dan ternyata lebih besar daripada E. Nah, ini begini, ketika WA per channel di sini 0,5 ditarik ke kanan, E-nya di sini 0,44 ya, 0,4. Kemudian kita harus menghitung WA per WR itu sama dengan berapa. Kalau WA per WR-nya itu ketemu 1,25, berarti kan lebih besar daripada E. Kalau misalnya di sini WA per WR-nya 1,25. Loh, ternyata lebih besar. Berarti bukan ini yang kita pilih. Yang kita pilih itu ya yang kanan ini. Jadi X-nya itu sama dengan karena apa? WA per WR-nya itu ternyata ketemu 1,25 itu lebih besar daripada 0,44 di sini. 0,44. Nah, kalau besar 0,4 berarti kita pilih yang ini, yang kanan ini. Jadi X-nya itu ketemu 0,56 dan Y-nya ketemu 1,0. Nah, atau 1. Nah, makanya di sini dipilih X-nya sama dengan 0,56 dan Y-nya sama dengan 1. Ini kita pilih bantalan. Jadi kalau seseorang itu merancang sendiri atau kerja di perusahaan, makanya semuanya dihitung. Jadi klaker yang dipakai untuk sepeda motor itu semuanya ada hitungannya. Tidak asal-asalan menaruh. Apalagi kalau barangnya itu dijual. Kalau dijual itu semuanya harus dipertimbangkan. Jangan sampai nggak dipertimbangkan. Ya, kayak kendaraan yang ketika dipakai cepat rusak. Ya, akhirnya apa? Gagal. Ya, contohnya apa? Motor Cina. Itu yang dijual ke Indonesia itu dari home industry, bukan dari pabrik besar. Home industry pada akhirnya apa? Nggak laku. Umurnya pendek. Nggak laku. Karena perhitungannya tidak cermat. Nah, gitu ya. Nah, kemudian faktor putaran V untuk bantalan adalah 1. Ya, di atas tadi. Anda bisa lihat sendiri ya, kenapa 1 itu ya. Sehingga beban radial ekuivalen dinamis W sama dengan
W sama dengan 0,56 dikalikan 1 dikalikan 4000 plus 1, satunya itu yang satu ini, kemudian 0,56-nya itu yang X di sini. Ya, rumus yang ini ya. Ini dimasukkan nilai-nilainya ada di sini, ketemu 7240 N. Nah, rupanya W ya tadi W-nya 7240 tadi dimasukkan ke dalam tabel ya. Tabel 6.5 ya. KS-nya itu sama dengan 1, yaitu untuk beban uniform dan steady ya. Nah, sehingga bantalan yang dipilih adalah W-nya itu ya 7240 N. Nah, sekarang kita pengen menghitung beban dinamis C. Beban dinamis C yang berhubungan dengan W di sini dimasukkan semua datanya. W-nya dimasukkan di sini. Ya. Ketemulah C-nya itu 81,76 kilonewton. Nah, kilonewton. Nah, sekarang C-nya ketemu 81,76 kilonewton. Nah, dari tabel 6.6 misalnya dipilih bearing nomor 315 yang mempunyai nilai C0 itu 72.000 Newton ya. Kemudian C-nya 90 kilonewton sama dengan 90.000 Newton. Kenapa Pak kita memilih 315? Ya kita pilih yang lebih besar daripada 81,76 kilonewton. Harus lebih besar daripada ini. Ya kita lihat untuk single row di sini, single row kan soalnya single row deep groove ball bearing. Ya, kita pakai ini. Nah, kita pilih yang 90 di sini. Kalau kita korek-korek ya, yang di atasnya 81 di sini itu 90. 90 kita pilih di sini. 90 kita pilih. Kemudian ternyata ya C0-nya itu 72, maka nomor seri bantalannya itu 315. Nah, 315 ini beban sedang ya. Dengan diameter lubang untuk porosnya itu 15 kali 5, berarti 75 mili. Nah, ini kita evaluasi lagi. C0-nya ini kita masukkan lagi. Kita cek lagi WA per C0 di sini ketemu berapa? Tadi kan beban aksialnya 5.000. C0-nya di sini 72.000. Ya 72 kilonewton kan sama dengan 72.000. Nah, ketemu 0,07. Nah, 0,07 pada tabel 6.4 untuk deep groove ball bearing ini bebas, bisa double row, bisa single row. Ya. Nah, di sini ternyata WA per C0 ini itu ketemunya 0,07. 0,07 di sini ya, E-nya itu 0,27. Nah, padahal WA per WR-nya itu ketemunya di atas tadi itu 1,25. Ternyata 1,25 itu lebih besar daripada 0,27. Kalau begitu kita pilih X-nya itu 0,56 dan Y-nya 1,6. Jadi tidak lagi Y-nya 1 tidak lagi, tapi 1,6. Inilah yang betul. Kalau tadi kan kita memilih WA per C0 tadi kan 0,5 itu kan adalah sebuah asumsi atau sebuah dugaan atau perkiraan gitu. Kalau perkiraan itu kita buktikan dia handal apa tidak. Nah, setelah dari perhitungan sebenarnya ternyata yang handal itu yang sekarang ini. Nah, setelah kita masukkan kembali ya persamaan yang
Yang ini ya, ini diulang lagi. X-nya tadi 0,56, V-nya 1, WR tetap karena beban radial dan aksial itu memang beban dari luar, beban yang sebenarnya. Ya, Y-nya itu bukan lagi 1 tapi 1,56. Nah, maka beban dinamis ekuivalennya berapa? Nah, dimasukkan ketemunya W sama dengan 10.240 Newton. Dimasukkan lagi karena kita beban dinamis ekuivalen ini belum beban dinamis utama yang sebenarnya. Nah, benar, maka besaran beban dinamis yang sebenarnya itu C sama dengan ini dimasukkan nilai-nilainya, K tetap 3 nilainya. Nah, ketemunya 115,635 kN. Nah, kita pilih bantalan yang bebannya itu lebih besar daripada 115 kilonewton. Jadi 115, nih ya maksudnya ya. 115,635 kilonewton. Nah, ini kita masukkan. Mana kita cari? Yang lebih besar daripada 115 dalam tabel kita korek-korek di sini, yang deep group ball bearing di sini kita korek-korek mana yang mau kita pilih. Yang kita pilih 319 apa 415. Ya kan? Jadi boleh kita memilih 319 atau 415, boleh-boleh saja. Ya. Nah, ternyata dalam buku ini diarahkan memilih 319 dengan C 120 kN. Nah, sekarang kita perhatikan di sini. Mana yang lebih besar daripada 100 tadi nih, 115 ya, kilonewton mana? Dari bantal-bantalan ini mana? 112 kurang 134. Boleh enggak? Jadi yang di sini yang C saja, jangan yang menengok sebelah kiri tapi yang C di sini. Karena perhitungannya C. 120 gimana, Pak? 127 ini. Boleh, gitu loh. Boleh. Jadi seorang perancang itu boleh memilih. Itu sah-sah saja. Yang penting jangan kurang dari 115. Lebih besar daripada 115 itu misal 127 ini lebih awet lagi. Karena yang kita pilih untuk beban yang lebih besar lagi. Cuman permasalahannya, nah, kita menginginkan lubang bantalan itu yang tepat untuk poros itu diameter berapa? Nah, tipe yang depan 4 ini kan untuk beban yang besar. Walaupun kita pakai untuk beban sedang, boleh-boleh saja. Ya, cuman yang ini 415 di sini dengan 319 otomatis yang 415 di sini walaupun dia 15 ini bilangan untuk diameternya itu lebih kecil tapi lebih mahal karena kualitas materialnya pasti lebih mahal, lebih kuat lagi karena untuk beban yang besar. Nah, dan sah-sah saja kita memilih ya. Cuman sekarang poros dari hasil perancangan kita sendiri untuk alat itu diameternya berapa? Kalau diameternya misalnya diameternya itu 80 mili misalnya. Ya kita jangan memilih yang 319. Karena 319 di sini yang 19 bilangan 2 digit terakhir di sini dikalikan 5 itu ketemu diameter lubang bantalan untuk tempat diameter poros. Berarti di sini 19 kali 5 kan ketemunya 95. Sedangkan poros kita itu diameternya itu 80 mili. Ya kita harus memilih 415. Jangan memilih yang 315. Karena kalau 315 nanti umurnya pasti lebih pendek. Karena di sini 90 mili. Nah, tapi dalam buku ini karena tidak dibahas diameter lubangnya, maka dia memilih yang 319 yaitu di sini diambil 120, kemudian yang beban dinamisnya yang statisnya C0 112. Nah, ini baru nanti yang ini mencapai umur ya 1440 juta putaran. Ya. Jadi kira-kira seperti itu. Ya.
Dan nanti sah-sah saja mahasiswa memilih dalam perancangan itu memilih 416. Nah, memang tidak ada keterangan diameternya berapa. Tapi kalau sudah merancang sungguh-sungguh, itu harus disesuaikan bantalan yang dipilih itu dengan diameter yang ada. Diameter porosnya itu, kalau kita memilih yang sebenarnya. Nah, tapi kalau dalam kasus itu tidak diberitahu, dalam contoh soal tidak diberitahu diameternya, maka mahasiswa harus memilih. Yang jelas diameter lubang untuk bantalan itu harus lebih kecil atau sama daripada diameter poros. Karena kalau diameter porosnya lebih besar daripada lubang bantalan, itu masih bisa dibubut untuk dimasukkan. Nah, begitu ya. Nah, ini. Jadi tujuan akhir dari perancangan itu harus mengetahui terlebih dahulu, perancangan bantalan itu mengetahui terlebih dahulu beban aksial dan radial, terus kehandalannya kita tetapkan umurnya berapa juta putaran atau berapa jam, kemudian kita baru bisa memilih jenis bantalannya. Nah, demikian pertemuan